ini Uti Iriani Natalia. Izin nyampein data aja dikit dulu ya Kak ya. Jadi sebenarnya kayak pakar-pakar teologi ya, kayak tadi Pak Purnomo itu ngomong, sebenarnya kita juga udah tahu beberapa data gitu kan. Ini salah satu contoh. Sebenarnya banyak sih kalau mau dikupas semua. Apalagi nanti kalau sampai ke original teks, di sini juga ada Bang Ben ya, lebih pakar lagi untuk baca original teksnya. Di sini salah satu contoh ya, Markus 16. Ini kalau kita lihat terjemahan LAI, ini kan 16 ini dari ayat 1 sampai 20. Ada nih 20 ya. Jadi dari 9, satu perikop dari 16:9 sampai 20 itu tercatat. Nah, ini Markus. Kalau di terjemahan LAI ada. Tapi kalau kita lihat di Kodeks Sinaiticus. Bentar, aku deketin. Kodeks Sinaiticus ini kelihatan ya. Markus nih, Kodeks Sinaiticus Markus 16, ternyata ayatnya cuma sampai 8. Nah, itu satu perikop 9 sampai 20-nya itu dari mana gitu bisa dapat kok tiba-tiba ada. Kok tiba-tiba satu perikop ada teksnya. Itu baru salah satu, tapi salah satu satu perikop. Terus lucunya juga ini perkataan Yesus ya. Ini salah satu perkataan Yesus yang tercatat di dalam Lukas 17:36. Nah, Lukas 17:36 ini kan tulisan merah nih. Perkataan Yesus nih tulisan merah. Tapi ternyata di sini kalau kita lihat, aduh, kok lemot ya? Bentar. Kok lemot internetku ya? Bentar. Coba dari HP aja kali ya. Bentar ya, dulu. Lukas 17:36. Masa webnya yang lagi di maintenance ya? Web Alkitab Sabda lagi maintenance gak sih sekarang? Kok nggak bisa diklik ya? Lagi revisi. Lagi di sering di maintenance soalnya ya. Nah, tapi langsung aja deh, aku lihat ke kodeksnya aja deh. Soalnya ini aku klik dari HP juga sama aja nggak bisa gini, loading terus. Oh, nggak bisa juga. Kayaknya lagi maintenance dia. Lagi direvisi. Ya, lagi direvisi ya. Lagi dimasukin TB2. Izin Mbak Natali. Tadi Lukas berapa Mbak Natali? Lukas 17 yang sekarang aku lagi buka ini Lukas 17. Lukas 17:36. Enggak, yang tadi yang sampai 8 itu. Oh, Markus 16. Markus 16, terjemahan LAI itu tercatat dari 1 sampai 20. Ternyata di kodeks kita lihat cuma sampai 8. 9 sampai 20 itu enggak ada. Kosong. Saya punya itu juga. pun di 8 cuman paragraf yang pertama aja Natali. Paragraf kedua itu enggak ada itu. Yang di terjemahan. Oh iya ya. Dia cuma pendek ya, nggak sampai panjang yang ya. Saya punya juga sampai 8 Mbak Natali. Oh, sampai 8 dia punya. Oh, Iya. versi apa? Oh iya, Bible apa Kak? Hah? Bible terbitan apa itu? AYT kayaknya. AYT interlinear. Waktu itu saya pernah baca ini terus kena tombak. Gimana? Kena peringatan ya? Iya, gitu ya? kena PL. Betul. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Itu Bible dari mana itu Kak? Nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Dari mana itu? Ini Alkitab saya ini memang diterjemahkan dari salinan manuskrip aslinya. Oh begitu. Kalau dicek, coba kalau dicek yang nggak ada ya. Oh berarti Markus memang terdapat cuma sampai 8 aja ya, nggak 9 sampai 20 nggak ada ya? Coba tes lagi ILT gitu ya. Oke. Indonesia literal itu ya. Literal translation ya. Indonesia literal translation ILT ya. ILT. Oke. Coba cek Yohanes 8-nya ayat 1 ada nggak sampai 11? Itu yang punyanya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11.
Nggak ada. Nggak ada. Lukas yang tadi, Lukas yang aku mau bukain tadi, Lukas 17:36 kosong atau ada isinya? Lukas 17:36. 17 ayat 36. Iya. Nggak ada, kosong. Nggak ada juga kosong. Oke. Iya. Berarti sama kayak kodeks berarti ya, sama kayak kodeks ya. Iya. Oke. Oke, kalau gitu aku izin dikit ya sebelum ke guru-guru yang lain ya. Kak, coba bisa nggak bandingin tentang kontradiksi ini aku ketemu di Bible ya, terbitan LAI dan juga original text ini sama. Jadi original text sama terjemahan sama, tapi di situ ada kontradiksi. Bentar. Kakak bisa buka 2 Samuel 24 ayat yang pertama, aku juga buka di sini. 2 Samuel 24 yang pertama. Ayat yang pertama. Mm-mm. Gimana? Ya silakan Mbak Belis dibuka ya. Iwan pilah instruksi sedikit, bantu di tap ya saudara. Jangan lupa di posting ulang ya, di share bantu tap layar saudara. Serius orang berisik banget sih. Iya, terus di subscribe juga, di subscribe ya channel-channel yang sudah Iya, ini berisik live, banget silakan. Diam. Iya. Oke, kita sambil diskusi buat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube Natalia Iriani. Sekarang lagi live ya. Terima kasih ya yang sudah mampir, yang belum mampir bisa mampir dulu. Almantik reaction juga teman-teman ya. Almantik reaction. Ya Abuya Strong juga di subscribe, Abuya Strong live di subscribe semua. Kita juga kan, Oke. Almantiki Reaction. Follow semua. Iya, itu di unsubscribe aja ya. Terus sama Abuya Strong Live juga itu di unsubscribe ya. Hanya Natalia Iriani aja subscribe. Soalnya gampang nyarinya ya, Oke, lanjut. Host sebentar ya. Iya, gimana, ya. Kak? Bang Abuya Strong, saya mau jelaskan bahwa saya ada di sini. Saya tidak mau ini direkam, disebarluaskan. Ya. Aman. Iya, enggak tenang, aman. Aman, Sama saya bercanda, sama saya semuanya yang aman. lain Tenang nggak saja Mbak Belis. Lanjut, aman. Itu aja. Yang nyebarin lawan saya. Aman Kak. Saya Aman, jamin Kak. keamanan Anda di sini. Iya, makasih. Kalau pokoknya kalau ada yang aneh-aneh sama Mbak Belis, nanti di belakang DM saja saya ya, Mbak Belis aman. Lanjut. Tetep orang maju ke ngomongnya kan ini orang Terima maju. kasih. Oke, kita lanjut bentar Kak. Udah dibuka 2 Samuel 24 ayat yang pertama. Sudah. Oke, di sini kan bunyinya gini ya, sama nggak? Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Di kakak gimana Kak? Sama nggak? Iya, sama. Sama. Oke. Berarti di situ yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel di situ siapa tokohnya? Tuhan. Bentar ya, saya pahami dulu ya. Oke. Yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel itu siapa di situ? Abuya. Woi, jangan bawa nama gua. Lanjut, fokus Mbak Belis. Jangan dengarkan yang ngomong. Iya, Fokus ke Mbak Natali, fokus. Saya pahami dulu ya. Iya. Biasa ya, memang biasa kalau setiap kebaikan yang tersampaikan tuh biasa ada aja keburukan yang menghalanginya, itu biasa. Iya, itu Iya, biasa gitu memang ya. itu setan itu. Daripada Di bawah gua ini pasti nih setan ini di bawah gua memang. Setan di bawah gua. lagi dipahamin katanya lagi baca. Ya kita jangan diam dong. Kita juga harus mengisi perkomalan ini supaya kosong. Bentar-bentar jangan Iya, ganggu. betul. Jangan ganggu. Enggak kita ganggu, nanti dia ngomong kita diam. Aman, kita tahu porsinya kok. Kita orang Ini kalau gua bongkar ini Uti Tina Natali ini Gimana Kak Belis? Ini bukan Allah ya. Ya. Siapa? iblis. Siapa yang menyuruh di situ Kak? Saya belum riset ya, ini siapa. Di terjemahan yang kakak punya itu tadi katanya kan disesuaikan dengan manuskrip ya. Manuskrip. Ya, saya baca aslinya begini ya. Nanti kena itu lagi nggak peringatan? Aman. enggak. Aman aja Kak, aman. Aman. Sebut saja nama saya 3 kali Mbak. Aman. Lanjut. Iya, oke, turun. Aman Kak, aman. Oh. Pokoknya kalau nggak ada bahasa yang au gitu, aman aja Kak. Iya. Iya. Saya baca ya. Begini isinya. Kemarahan Yahweh berkobar lagi atas Israel
ketika ada yang menggerakkan Daud dengan kata-kata, "Pergilah, hitung jumlah orang Israel dan Yehuda." Nah, berarti Ustaz, ini menurut ayat ini, kemarahan Yahweh itu berkobar lagi atas Israel ketika ada yang menggerakkan Daud untuk mengatakan, "Pergi, hitung jumlah orang Israel dan Yehuda." Wah, Gitu, oknum ini, oknum ini, Iya, oknum. ini yang dipakai sama Bu Boruni itu ini. Iya, katanya Yahweh itu ya. Oke, berarti di sini yang menyuruh Daud itu menghitung itu siapa berarti? Oh, saya harus meriset lagi dong ya. Harus meriset. Nggak bisa jawab langsung. Kalau manuskrip Bang Ben bisa bantu baca nggak Bang Ben? Dibuka Ben originalnya. dulu. Originalnya aja ya, langsung ya. Dicek dulu, bentar dicek dulu ya. Berapa? Untuk Mbak Belis saya izin 2 Samuel. asar dulu ya. Mbak Natali yang kondusif tendang saja 2 saya izin Samuel. asar dulu, lanjut. Ini hostnya juga bandel banget dari tadi hostnya minta di-kick kayaknya hostnya. Saya asar dulu, saya izin asar dulu. Iya udah, iya udah. Coret aja udah. Ngadi-ngadi emang hostnya ini ya. Aku punyanya cuma bisa dari Bible Hub ini Bang Ben. 2 Samuel berapa Natali? 24 pertama. 24, bentar cek dulu ya. Iya, kalau aku melihat di Bible Hub Yahweh memang. Yahweh kalau di Bible Hub. Dan Yahweh-nya sendiri ya yang nyuruh kalau di Bible Hub sih. Itu poinnya di compare ke Tawarik ya. Iya, betul sekali. Memang malah iya, ini memang detail kali lah pokoknya. Ya dong. Dulu sebelum mualaf pernah ketemu ini ya. Gimana Bang Glenn? Kalau di bahasa aslinya itu Yahweh yang menggerakkan Daud untuk memusuhi Israel. Iya, Yahweh ya. Yahweh yang menyuruh. Yahweh ya, Yahweh langsung ya. Iya. Karena ini bahasanya agak bisa. Kalau di KJP itu hi-nya itu huruf kecil itu. KJP. Ya, di KJP hi-nya huruf kecil. Oh, kalau ini huruf besar. David untuk melawan mereka. Kalau di KJP hurufnya huruf kecil, jadi bukan Tuhan itu. Iya, diabaikan aja dulu. Di KJP diabaikan dulu. Bang Ben kepental ya Bang Ben ya. Iya. Pendapat Kang Denny, iya pendapat Kang Denny diabaikan dulu karena itu terjemahan pemaksaan dari John Wycliffe ya, dan kemudian kuburannya dibongkar diludahin. Jadi kita nggak anggap dulu dari Kang Denny di King TV ya, mantap. Bukan itu lain lagi yang kamu maksud itu NKJV itu beda lagi. Oh NKJV itu. NKJV itu yang William Tyndale. KJP William bukan Tyndale. itu. Yang KJP bukan KJP. Aku udah baca kok. Jadi yang KJP nggak apa-apa. KJV itu yang John Wycliffe, yang revisinya itu William Tyndale begitu. Iya, itu ada revisinya yang punya aku nggak ada bukan revisi itu. Iya sudah temukan jawabannya. Oh Kak Beli sudah menemukan jawabannya. Bagaimana Kak Beli? Nanti kita mesti di 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 3. Iya, di situ iblis bangkit itu ya, membujuk Daud ya. Iya. Iya, di situ Tawarik mengatakan iblis yang bangkit begitu. Sebentar. Ini ada pakarnya ini. Pakar original teks ya, pakar Hebrew ya. Coba ini Bang Ben. Di 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 3, Mbak. Iya. Kalau di terjemahan LAI memang dan juga di Bible Hub berbeda sih di situ ya. Jadi bentar. Bang Ben, assalamualaikum Bang Ben. Belum duduk. Oh, belum duduk. Ada Bang Moto juga, Kurias Moto, Moreh Moto nih di bawah. Jangan ngacoin dia itu. Usah dia naikin, ngacoin dia itu. Siapa ngacau? Bang Moto itu ngacoin tuh, jangan naikin. Semua. Bang Moto naik dulu, Bang Moto gimana nih jambaknya? Oh ini. Moreh Moto nih coba naik nih.
Ah, orang Samosir dia itu. Nah, ini juga pakar Hebrew ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Mutu Badai. Masya Allah Bang Mutu Ya. Badai. Kabar saudaranya Bang Samosir, Mutu? Bang Glenn, Bang Daman. Samosir, Samosir. Bang Moto, Siap. Moreh Bukti. Moto, mohon bantuan. Ini 2 Samuel 24:1 dan juga 1 Tawarik 21 ayat yang pertama ini untuk original teksnya ini seperti apa? Di 2 Samuel. Bentar ya, aku buka itunya dulu. Alkitab apa namanya? Aduh, Oke. 2 Samuel berapa? 24:1. 24 ya, yang pertama. 24 ayat 1. 2 Samuel 24. Yahweh. Jadi oknum yang menyuruh ini siapa? Karena sebelumnya ada Tuhan yang marah, kemudian ada yang menyuruh gitu. Di situ ada kata sambungnya. Iya. Jadi di sini ada kata sambungnya lagi nih di sini. Iya, coba ini biar ada moreh. Saya nanti kejelasin melangkahi gua. Murid bengal. Siap abangku, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi More sebenarnya Bang Moto langsung, saya More ngajarin. biasanya langsung on cam sendiri kan? Ya, Kan iya. biar langsung dibuka sendiri. Sebentar ya Kak Belis ya. Bentar ya. Coba Izin. Bang Moto kasih tahu yang saya kasih tahu tadi malam. Coba. Oh, siap abangku, siap. Iya. Udah Bang Glenn dari tadi ini kenapa? Dia terpapar apa Bang Glenn dari tadi ini? Tumben Terpapar banget ya. pengaruh pagan saya. Sentimen nama saya ya, Bang. Saya terpapar pengaruh pagan ini. Ini Samuel. nah, ini Bang Ben naik juga nih. 24. Bang Ben bolak-balik ke Bang Ben itu pental. Bang Ben aja Kenapa ya? ya? Sinyalnya lagi gangguan itu. Sinyalnya gangguan dari tadi ke pental terus Bang Ben-nya. Enggak apa-apa Iya, Bang Moto aja Makanya janganlah dibawa sutet. Nih, wait sebentar. Dua Samuel bener ya? 2 Samuel. Bener, 2 2 Samuel. 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang dan orang Yehuda. Di sini dikatakan Wesef Af Hashem Yutevafe ini. Yutevafe Lekharat be Israel wa Yoset et David behem lemor lech meneh et Israel wa et Yehuda. Jadi yang nyuruh itu Yutevafe Nyasya. Kan Langsung ya. apa yang saya jadi Bang Mutu berarti kata Wayaset di situ itu merujuk ke Hashem. Maksud Bang Mutu. Ya iyalah objeknya. Ini kan Wayaset kalau dalam David. dalam grammar itu ada namanya garis makef. Nah, jadi nanti makef ini akan kemana itu akan diketahui gitu. Ini ada yang nggak masuk kelas mulu. Nakal banget ini. Tapi penjelasan saya sama kan? Penjelasan saya sama kan? Sama. Nah, terus apa lagi udah ya? Kita dari sudut pandang Sama. berbeda. Nah, Yang ditawari, Moreh. 2 tawarik berapa, Bang? Enggak tahu berapa. Satu Tawarik 21 yang pertama. 1 tawarik 21. Kak Belis monitor ya Kak Belis ya. Itu Satan ya. Ini iya. Izin ya Bang Glenn ya, aku baca ya, izin ya Bang. Jangan dimarahin ya Bang. Jadi Ya, silakan. di sini Coba dikatakan saya ajarin tadi malam tuh terapkan gitu. Bagikan ke orang-orang. oke, siap Bang Glenn. Izin ya Bang Glenn. Di sini iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini katakan wa ya'mut Satan Israel. Satan ini Satan tuh. Setan yang menyuruh. Satan yang nyuruh Daud ya. Iya. Jadi mau di original teksnya pun yang di Samuel itu Tuhan yang menyuruh Yahweh tadi apa? Yahweh ya tadi ya. Ya Yutevafe yang Yahweh, terus yang satunya Satan. Ya, kalau di 1 Tawarik Satan. Nah, gimana tuh Kak Belis tuh? Setan sama Yahweh kan beda itu. Maksud sama sih. Jadi Mbak Natali tadi di 2 Samuel 24 itu sesuai kitab suci saya bukan Yahweh, bahkan Yahweh marah
karena ada yang menggerakkan Daud untuk menghitung jumlah orang Israel. Dan dijelaskan di 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 3 yang menggerakkan itu adalah setan. Pakai apa itu? Morimoto. Katanya punyanya begitu tuh dia. Original dari mana ya dia? Ini gimana nih? Ini mau diajak ke Marsion apa gimana nih? Gimana ini? Berarti terjemahnya gimana, Mbak Belis? Coba dibacakan lengkap coba. Dibacakan lengkapnya seperti apa? Yang sama. Saya baca ulang ya, Ya, baca 2 lengkap Samuel aja. 24 Iya. tadi ya. Begini isinya. Kemarahan Yahweh berkobar lagi atas Israel ketika ada yang menggerakkan Daud dengan kata-kata, "Pergilah, hitung jumlah orang Israel dan Yehuda." Dapat dari mana ada kata ketika, Morimoto? Ketika ada. Iya, ketika dari kata dan bisa ketika jauh-jauh loh artinya itu. Nah, wayaset, wa itu kan dan harusnya. Iya. Kok bisa jadi ketika ya? Itu kan sebab akibat. Ada sebabnya, ada akibatnya kan itu. Enggak gitu juga, Glenn. Enggak, N-nya N ini dalam bahasa Inggris, NI itu ada sebab akibat. Karena ada kejadian, maka dia begini gitu loh. Nah, dan itu lebih ke arah ada tindakan selanjutnya. Enggak, coba Morimoto, itu dapat dari mana kata ketika ada itu? Kalau Morimoto? aku cek, tapi dari sini ya, biar lebih valid kan gitu ya. Jadi dalam di sini 2 Samuel yang bagian yang pertama atau bagian yang Alef, Wa Yosef F Hashem. Ini tetap yang menyuruh itu si YTWAV itu yang menggerakkan untuk menyuruh David menghitung orang Israel itu adalah YTWAV di sini. Itu. Ya, ini dari cetaknya. Jadi Koran Jerusalem Bible. Koran tanah, bukannya kitabnya kita sih. Kitabnya Yahudi langsung ini. Ya kok bisa dapat ada kata ketika ya di terjemahannya tadi ya, bingung aku. Ketika ada itu dari mana ya? Iya, kata ketika adanya tuh dari originalnya tuh dari bahasa apa, dari kata apa yang dipakai untuk terjemahkan ada ketika ada gitu ya? Dynamic translation itu. Ya, karena kata when dan n itu kan beda jauh. Kata when Dan n dan when itu ketika, when ada conditional if, kenapa dia marah gara-gara ini, dia marah gara-gara itu. Jadi if itu punya apa? When itu adalah penyebab. Itu ketika. Jadi Yahweh marah ketika, berarti ada penyebab yang lain. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya Yahweh marah dan ada dan dia menyuruh Daud untuk menghitung. Ya betul ya? Iya, itu kan berkaitan kan, Yahweh marah ketika ada yang menggerakkan Daud. Maksudnya tuh itu kata ketika itu di original teksnya apa Kak? Untuk menerjemahkan kok tiba-tiba jadi ketika gitu. Ya, Karena kalau dari original teks itu dan iya. Di situ kata wayaset dan dia memprovokasi Daud. Nah, dia memprovokasi Daud. Itu. Nah, tadi yang saya bilang teksnya. ada garis makef. Ada garis makef itu akan kembalinya ke YTVAV. Nah, dalam segi Sevabinian dalam gramatikal ya. Nah, ini di 24 nomor 1 tuh. And again the anger of the Lord burned against Israel, and he incited, kecil banget, David against them, saying, "Go, number Israel and Yehuda." Jadi yang menyuruh untuk menghitung yang menyuruh David untuk menghitung orang Israel dan Yehuda itu adalah Lord atau YTWAV di sini. Itu sebabnya kenapa garis makefnya jadi gini. Ini kenapa bisa kapital? Kapital tuh kata ganti ini apa namanya, Tuhan. Kata ganti Tuhan, makanya kapital tuh.
kata ganti TFAV, maka ini ditulis kapital kan gitu kan. Nah, ini tuh kenapa hi-nya tuh besar, karena memang tadi ada garis makefnya itu. Jadi kembalinya ini ke Tuhan, hi-nya itu. Gitu. Dia itu menyuruh Daud untuk melawan mereka dan menghitung orang Israel dan Yehuda. Ini di 2 Samuel tuh. Makanya More, kan kalau diterjemahkan literal aja, Wayaset at David, dan dia memprovokasi atau menyuruh David, kan gitu harusnya More ya, kalau literal. Nah itu apa ya kalau di kita isim domir itu kembali ke Tuhan. Soalnya di terjemahnya Kak Belis itu kok jadi ketika ada yang menyuruh. Oh saya bingung ini. Dapat dari mana ini? Ada kata ketika ada yang. Gampangnya begini menjelaskan, di bahasa aslinya itu cuma ada 2 pihak. Tetapi begitu di bahasa Indonesia yang terjemahan Kak Belis tadi menjadi ada pihak tambahan. Nah pihak tambahannya itu dari mana asalnya? Ada penyebab lain gitu loh. Jadi ada subjek, ada objek. Nah ini ada subjek lah, ada subjek lagi dan ada objek lagi, ada subjek baru, ada objek. Nah pertanyaan saya, subjek baru ini datangnya dari mana? Orang pertama, orang ketiga, orang kedua. Orang ketiga ini muncul dari mana? Nah itu kan yang jadi pertanyaan, itu orang ketiga ini muncul dari mana? Pihak ketiga ini. Perlu di cross check aja yang dikatakan Belis tadi itu kan mengarah ke karena tawarikh ya, apakah itu benar atau tidak jauh ini tuh verifikasi gitu loh, karena in linear itu pastinya sama dengan yang di hub, itu aja sih. Ya justru kalau di compare ke tawarik jadinya malah kontradiksi dari original teksnya kan, Samuel dan tawarik. Iya, kan kalau dari urutannya lebih duluan tawarik kan daripada Samuel, atau Samuel dulu baru tawarik. Sama kayak gini loh. Tawarik sama terakhir kayak kalau dalam kitab Judaism, Bang Dito. Duluan mana tawarik kan? Samuel. Kalau urutan ya Samuel. Tawarik terakhir. Ya bagaimana itu bisa menjelaskan tadi katanya Belis yang di interlinear seperti ada tambahan objek lain yang berkata, padahal di situ di terjemahan yang sekarang adalah murka Tuhan. Ya benar perlu diverifikasi itu interlinear yang mana yang digunakan Belis. Dan lucunya itu, ini kalau menurut saya ya, ini bisa debatable. Sorry kalau out of context, tapi tawarikh itu menurut saya penamaan yang lucu. Kenapa penamaan yang lucu? Itu kayak bentuk kejamak dari tarikh itu. Iya, bisa jadinya. Ya. Harusnya yang benar adalah conchronicle atau continue ya. Karena kan devre hayamim, devre itu bentuk dari aktif kedua, maksudnya devre itu dari kata dafar, artinya apa? Perkataan. Hayamim, suaraku itu ya, noise ya. Nah hayamim, nah itu dalam hal ini adalah hari-hari yang panjang. Jadi mungkin jadi devre hayamim dalam bentuk aktif untuk menunjukkan objek, hari-hari yang perkataan untuk hari-hari yang panjang. Diambillah itu jadi ke bahasa Arab-Araban di tawarikh gitu. Bingung saya jadinya. Rata-rata gitu, More. Jadi misalnya kayak padahal bahasa Inggrisnya kan chronicle kan? Iya, chronicles. Iya, chronicles. Tapi sebenarnya memang kita nggak kaget, More. Seperti misalnya Bemidbar. Jadi apa? Bilangan. Padahal midbar itu kan gurun ya, gurun pasir ya, More ya. Padang gurun. Padang gurun menjadi angka. Di situ saja saya mikirnya gini, More. Ini jangan-jangan waktu dengar kata midbar kelihatannya salah dengar jadi mispar kali deh, More. Jadi number gitu, More.
Iya, benar itu. Itu ini analisis saya tuh, More. Jadi beda jauh gitu ya, jadi beda jauh ya. Iya. Iya. Heeh. Jauh banget itu. Tapi dia udah pergi loh guys, dia pergi guys. Gimana jujur tergantung begini, dengan data? jujur begini, Belis tuh pernah saya pentokin di Yesaya 42 nomor 8 itu, dia sempat juga ngeyel bahwa di terjemahan manapun itu nggak ada tertulis Yahweh, nggak ada. Ada Ali Hashim Husyami. Itu dia. Tapi itu tadi penafsiran dia yang ditambah, tidak membaca sesuai dengan teks. Jadi sehingga kita seperti ini ya. Ini kan menjadi diskusi itu di internal kita bahwa kok bisa ya. Nah itu akhirnya yang membuat Belis ngelihat orang Islam ini bagaimana kritik banget, dan kebetulan ada Moreh gitu kan. Ya jadinya ya begitulah. Jadi makanannya Uti Natali dihabisin sama Moreh Moto. Waduh, bukan saya. Iya, mainannya dihabisin aja nih. Baru aja ngobrol, udah habis pergi langsung. Lagian langsung bawa ke situ sih, pelan-pelan dulu apa? Iya, Bang Glenn dari tadi udah gak sabar pengen ngomong aja. Iya, dari maafkan Bang aku, Bang. Maafkan aku. Kan maksudku Sama Moremoto langsung diulti, guys. Mbak Natali langsung bawanya ke situ, yang jelas-jelas kontradiksinya Samuel Tawarih itu berjibun Iya, kontradiksinya. terus gimana dong? Bible dia yang di sini kita kosong, di kodeks kosong, dia udah kosong. Apalagi Bawa aja dulu di Lukas sama Matius masalah perbedaan hari. Bawa dulu ke Jericho yang masalah 2 orang buta Torah. belum. Itu aja Oh iya, yang slow-slow aja dulu. lumayan buat durasi ya, buat lama-lama. Iya, slow dulu. Ya udahlah. Nah, jadi, Lanjut dulu, izin aku mau turun dulu soalnya ada urusan. Lanjut ya. Ini buat teman-teman yang di YouTube Natali Riani tetap lanjut ya. Insya Allah nanti gabung lagi nih, aku turun dulu. Lanjut. Jangan Aku turun. pamit dulu ya. Iya, Ada Iya, moderator kan di sini? Ada moderator kan di sini? Ada saya moderator aman, saya kick semua ntar. Oh, oke. Ya, makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang hujat, yang framing, kick. Termasuk hostnya, Glenn. Kick kalau hostnya yang hujat Hostnya framing masih itu. datangnya saya kick beneran. Kalau macam-macam. Hostnya itu Glenn ya, dari ketawanya aja kelihatan itu kalau ngujat, Glenn. Bener dari ketawanya aja ngujat itu hostnya. Hostnya dia mukanya udah menghujat. Banjir lagi. Oh, kalah, duduk. Elah. Bang Olohulu, selamat siang. Hulu. Selamat siang, Bang. Iya. Ada yang bisa ngebantuin saya?